momentum untuk Recording in membangun progress. wakaf sebagai new lifestyle, gaya hidup baru. Izinkan saya secara khusus juga menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada Bank Indonesia yang sungguh sangat luar biasa di dalam mengembangkan perwakafan nasional ini. Wabil khusus kepada Pak Gubernur ya, Riau, ini pun juga sungguh sangat luar biasa. Intinya Badan Wakaf Indonesia yang menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada panjenengan semua yang tidak ada henti-hentinya untuk memajukan perwakafan nasional. Tentu kita bersyukur betul, alhamdulillah, hati kita dipertautkan dengan perwakafan, karena tidak semua orang hatinya dipertautkan dengan perwakafan. Nah, kita dipertautkan. Untuk apa wakaf itu? Tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, untuk meningkatkan kualitas dakwah, untuk menjaga kemartabatan, dan serta kita memohon pada Allah dengan wakaf itu kita terhindar dari menjadi peminta-minta, menjadi orang yang miskin, menjadi gelandangan di akhirat karena kita tidak punya sedekah jariyah. Ya, oleh karena itu dengan wakaf inilah kita ingin apa yang saya sampaikan tadi itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, saya mohon izin menyampaikan ini seringkali saya sampaikan, saya tertarik betul terhadap hadis ini yang saya beri judul membangun generasi filantropis, ya, Guerika, itu yaitu as-sakhi qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minnas, fa'idu minan nar. Jadi orang yang dermawan itu qaribu minallah, dekat dengan Allah, qaribu minal jannah, dekat dengan surga, qaribu minnas, dekat dengan manusia, tapi fa'idu minan nar, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya wal bakhil, orang yang pelit itu, pelitawan, itu fa'idu minallah, fa'idu minal jannah, fa'idu minan nas, tapi dia qaribu minan nar, yaitu orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tapi dekat dengan neraka. Bahkan ditambahi yang saya tulis merah itu wal jahil sakhiyun akhabillah azza wa jalla min almin bakhil. Orang yang bodoh ya, tetapi dia itu dermawan, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan orang yang ahli ibadah tetapi bakhil, tetapi pelit. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita menjadi generasi filantropis, generasi ahli wakaf, gemar berwakaf, sebagaimana yang panjenengan gagas, yaitu sadar berwakaf. Itu bukan sekedar mengetahui tentang wakaf, tapi sadar berwakaf. Levelnya sudah level 3 itu. Setelah mengetahui, memahami, menyadari lah. Yang kita sasar sekarang itu adalah menyadari. Tinggal satu lagi gerakannya, yaitu gerakan melaksanakan. Setelah sadar, nanti melaksanakan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya pun juga sering menyampaikan ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sesama kita suatu kebaikan, maka baginya adalah pahalanya seperti pahala yang melakukan kebaikan itu. Sehingga apa yang digagas oleh BI, oleh Pak Gubernur, oleh Pak Kakanwil, oleh teman-teman semua untuk menggagas kesadaran untuk berwakaf ini, dan nanti insya Allah akan ada orang yang akan melakukan perwakafan gara-gara paham apa yang telah kita sampaikan ini semua, maka panjenengan juga insya Allah akan dapat ya pahalanya, karena kita telah membahas dan memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat kita. Ibu-ibu dan bapak sekalian, peluang untuk perwakafan nasional itu luar biasa. Tadi Pak Yai juga sudah menyampaikan, Pak Gubernur menyampaikan, baik Pak Gubernur BI maupun Pak Gubernur Riau tadi sudah menyampaikan sebuah intinya Bang Adi, sama-sama kita ketahui dahsyat ini perwakafan ini, bahkan saya pakai istilah bukan mendayagunakan tapi mendikdayakan ya, nanti akan menjadi dikdaya betul. Karena apa? Populasinya populasi umat sangat besar, 87%, dari populasi Indonesia yang sangat besar pula, besar kali besar, besar sekali ya. Ini dari 260 juta kali 87 tidak bisa dihitung, silakan dihitung. Populasi usia produktif pun juga demikian. Tadi Pak Gubernur menyampaikan ada sekian ribu generasi milenial yang menjadi wakif-wakif baru di Riau. Saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Karena memang ciri anak muda milenial itu yang pertama adalah dia teknologi savvy.
Jadi teknologi itu sebagai bagian dari gaya hidupnya dia, melekat tiap hari. Dan dia socially connected. Secara sosial dia tersambung, terhubung, dan seterusnya. Dan dia pun juga dengan sifat social connected itu, dia sebenarnya punya yang namanya kemampuan untuk atau kekuatan untuk memberi. Kekuatan untuk memberi. Oleh karena itu sungguh sangat luar biasa. Dimana juga tadi Pak Desimus juga sudah menyampaikan tentang tingkat kedermawanan dan seterusnya. Intinya, ibu-ibu dan bapak sekalian, potensi yang sangat besar ini hanya orang-orang cerdas dan beruntung sajalah yang bisa membaca, menangkap, memanfaatkan, dan menciptakan peluang itu. Saatnya kita menjadi orang yang cerdas dan beruntung karena kita bisa membaca, memanfaatkan, dan menangkap peluang itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini ada hadis yang sangat terkenal. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqdun ila waqaf. Tadi Yai menyebutkan ini juga, ya. Jadi tidak ada ceritanya sahabat Nabi dulu itu yang tidak berwakaf, yang berkemampuan. Tidak ada ceritanya. Oleh karena itu kalau Bu Erika tanya siapa Pak Nuh, sahabat Nabi yang tidak berwakaf, saya tidak bisa ceritakan. Karena tidak ada ceritanya. Kalau adik saya bisa menceritakan berarti bohong itu. Karena ceritanya tidak ada. Semua sahabat Nabi itu berwakaf. Oleh karena itu kita ingin menjadikan wakaf ini sebagai new lifestyle kita. Tiada hari tanpa berwakaf. Apalagi dengan wakaf uang yang digagas Bu Dwi itu sangat mudah sekali. Ya, tiada hari Jumat seperti yang sekarang ini tanpa berwakaf. Tiada bulan tanpa berwakaf. Tiada tahun tanpa berwakaf. Kalau sudah 1 tahun Bang Adi tidak berwakaf, kita wakafin dia. Gitu. Karena sudah 1 tahun tidak berwakaf. Oleh karena itu kita jadikan sebagai wakaf ini sebagai lifestyle. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam interaksi sosial itu ada kelas-kelasnya. Kelas paling tinggi ini namanya kelas pemberi, memberi dia. Di bawahnya lagi menerima, di bawahnya lagi meminta, di bawahnya lagi adalah peminta-minta. Nah, kalau kita itu sudah kebentuk tiap hari itu memberi, tiap hari memberi melalui wakaf, maka anak cucu kita terhindar dari penyakit yang namanya penyakit peminta-minta. Itu adalah penyakit sosial yang sangat jelek sekali. Dia tidak punya martabat. Oleh karena itu kita ingin merubah ya tradisi budaya kita semua ini, budaya memberi. Karena hidup itu seperti di dalam dom besar begitu. Kalau Ibu Rike diem saja, ya tidak akan dengar apa-apa. Tapi kalau Ibu bilang A, maka akan ada pantulan A. Ibu bilang B, maka akan ada pantulan B. Oleh karena itu hidup itu dasarnya adalah memberi. Bukan menerima. Apa yang kita terima pada hakikatnya adalah apa yang telah kita berikan. Ini ada juga sahabat saya yang paling sering kita diskusi, Pak Anwar Basori, ya. Dasarnya apa? In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau apa yang kita berikan itu kebaikan kembali pada diri kita. Sebaliknya kalau yang kita berikan tidak baik, ya tidak baik akan kembali pada diri kita. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini sebenarnya mata rantai yang ingin kita kerjakan. Mata rantai pertama adalah memang literasi wakaf kita masih rendah. Iya, tidak apa-apa, memang kenyataannya begitu. Mau diapain lagi? Ya dicari solusinya. Solusinya kan banyak yang belum tahu. Ya kita kasih tahu. Solusinya kan belum banyak yang paham. Ya kita pahamkan. Solusinya kan belum banyak yang sadar. Ya kita sadarkan. Yang sekarang ini kita itu masuk di wilayah itu. Oleh karena itu tingkatannya mengetahui terlebih dulu, memahami, terus menyadari. Banyak orang yang sudah tahu dan paham tapi belum sadar. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih pada panjenengan semua yang menggagas temanya itu bukan sosialisasi tentang wakaf, tetapi sudah masuk di fase berikutnya lagi, yaitu menyadari gerakan sadar wakaf. Habis ini ada fase berikutnya lagi, melaksanakan. Ya, melaksanakan. Insya Allah kalau sudah sadar itu mudah untuk melaksanakan. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pertanyaan dasarnya Islamic Social Fund ini itu ingin kita jadikan sebagai solusi temporer atau solusi permanen. Ya kan? Di dalam Islamic Fund itu kan ada commercial fund, ada social fund. Commercial fund yang dikelola oleh perbankan itu, social fund oleh Zizwaf, gampangannya begitu. Kita itu mau ingin jadikan apa SF itu? Temporer atau permanen? Kalau temporer ya sifatnya sebagai pemadam kebakaran.
Ada apa-apa seret, oke, ayo sama-sama bantu ini seret, begitu. Sifatnya sporadis dan sifatnya situasional. Tentu kita tidak ingin itu. Kita ingin ya, ISF itu sebagai solusi permanen. Ya, solusi permanen. Oleh karena itu yang menjadi penting itu membangun sistem dan menjadi bagian yang embedded, yang melekat di dalam sistem besar, yaitu negara ini. Karena kalau itu yang bisa kita lakukan, dan setiap daerah itu memiliki sistem ISF sendiri, dan perubahan di dalam pengelolaan ini, sumber daya yang ada ini, waduh, dahsyat betul. Sebagai contoh ini misalkan, ini contoh konkret. Ini tapi sekali lagi saya mohon maaf banyak. Ya. Jadi waktu kami di Kemdikbud dulu, setiap tahun kami sisihkan 4 triliun, 5 triliun dari APBN. Ya, dari APBN. Terkumpulan 16 triliun tahun 2014. Kita jadikan dana abadi bersama-sama dengan Bu Ani waktu itu. Yang sekarang namanya LPDP. Nggak tahu sekarang jumlahnya berapa. Tapi dari 16 triliun itu kita dapat hampir 1 triliun 900 miliar setiap tahun untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia untuk S2 maupun S3 demikian dan seterusnya. Sampai sekarang pun juga masih abadi. Karena kita jadikan sebagai solusi permanen. Bukan solusi temporer, permanen, terus begitu. Nah, tentu kami sangat yakin dengan taruhlah dedikasi yang sangat luar biasa Pak Gubernur akan terbuka. Di APBD juga bisa dianggarkan sekian persen, atau silpanya sekian persen, atau ASN-nya secara terstruktur, atau dari perusahaan, atau dari ini dan seterusnya, yang ada di Riau, yang ada di Sumatera. Saya kira ini akan dahsyat betul. Ya, dahsyat betul. Setiap tahun disisihkan sekian, karena abadi, maka sekali lagi ini akan menjadi solusi yang sifatnya bukan temporer, tapi permanen. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, oleh karena itu kami sangat yakin betul Provinsi Riau, Sumatera pada umumnya, ya tentu Indonesia pada umumnya lagi, itu akan menjadi model terbaik perwakafan nasional. Tadi baik Yai maupun Pak Gubernur BI maupun Pak Gubernur Riau juga menyebutkan tradisi, maupun Pak Demikus tadi juga menyebutkan tradisi berwakaf itu sudah tumbuh baik. Sekarang kita tinggal revitalisasi lagi. Contoh misalkan Habib Buga yang sungguh sangat luar biasa, yang sampai sekarang pun juga masih manfaatnya masih bisa dirasakan, yaitu yang guru kita dari Aceh yang punya wakaf di Mekah dan seterusnya. Nah, kita ingin membangun generasi baru, generasi milenial, generasi Habib Buga baru yang bersumber dari sahabat-sahabat kita ini. Maka insya Allah dengan kekuatan wakaf itu luar biasa. Nanti Bang Adi akan menjelaskan lebih detail. Nah, kami membaca, ibu-ibu dan bapak sekalian, sekarang itu ada era baru di dalam perwakafan. Ada era baru. Apa tanda-tandanya era baru perwakafan? Kami lihat dari wakifnya. Kalau dulu wakif itu selalu dikaitkan dengan orang kaya, orang beradab. Karena apa? Karena wakafnya berupa wakaf tanah. Tidak mungkin orang miskin punya tanah, oleh karena itu tidak mungkin dia bisa berwakaf. Tapi sekarang enggak. Kesadaran kolektif lintas struktur sosial untuk berwakaf ini sudah sangat tinggi. Ya. Tidak hanya orang tua yang menjelang ajal yang berwakaf, anak-anak muda pun juga gemar berwakaf. Banyak tokoh-tokoh muda, akademisi muda yang suatu saat Bang Adi, Bu Dwi, kami pernah menyelenggarakan satu diskusi para dokter-dokter baru, anak-anak muda yang berbicara tentang perwakafan. Ini menggembirakan betul. Sehingga apa? Yang berwakaf itu tidak hanya orang kaya, kaya miskin berwakaf, tua muda berwakaf, mahasiswa akademisi berwakaf. Kalau mahasiswanya berwakaf, masa dosennya tidak berwakaf itu? Kan malu, kan begitu. Apalagi dosennya mengajar dosen ekonomi syariah, ya kan mau dosen ekonomi syariah ini. Sehingga contoh yang simpel, Ibu, barangkali kalau Ibu setiap kali ngajar itu sebelum materi kuliah disampaikan, anak-anak suruh buka HP semua. Ayo anak-anak buka HP. Mereka semua punya HP, ya kan? Coba sekarang kita mulai sebelum kuliah ini kita berwakaf taruhlah Rp5.000 atau Rp10.000. Yang kita bangun adalah membangun lifestyle itu. Karena kalau itu sudah menjadi lifestyle, itu nyaman. Jangan sampai kita berbuat karena terpaksa, tapi kita berbuat itu karena kegemaran.
karena sudah menjadi hobi, menjadi lifestyle. Oleh karena itu, yang berwakaf sekarang sudah lintas. CEO perusahaan berwakaf, Pak Gubernur BI berwakaf, ya kan? Demikian dan seterusnya. Harta wakaf pun juga semakin ragam. Tanah, uang, ya, pulsa boleh juga, poin juga boleh, intellectual property right juga boleh. Akadnya pun juga semakin simpel, ya kan? Karena menggunakan digital ecosystem, ya. Nazirnya, lah ini yang persoalan yang mendasar kita. Yang persoalan mendasar salah satu di antara di nazir. Tapi alhamdulillah sekarang muncul kesadaran baru bahwa nazir itu tidak harus orang yang sepuh, yang amanah, tidak cukup. Itu iya perlu, tetapi harus anak-anak yang profesional, kompeten, dan dia mampu memiliki daya kreativiti, entrepreneurial, untuk apa? Untuk menciptakan nilai tambah dari perwakafan itu. Dan dia patuh betul di dalam menjalankan perwakafan itu terhadap wakaf core principle. Sehingga apa? Kalau itu terjadi, insya Allah public trust akan dapat. Ya, public trust akan dapat. Dan sekarang tersedia instrumen-instrumen pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang, yang Bu Dwi melakukan gerakan ini, yaitu cash wakaf link suku, demikian dan seterusnya. Mauquf alaihnya pun juga kita ingin bergeser dari mauquf alaih yang sifatnya pasif, sepanjang hayat dia menjadi mauquf alaih, sekarang kita geser mauquf alaih aktif. Hari ini saya menjadi mauquf alaih, tapi besok saya akan menjadi wakif baru, membawa harta wakaf baru. Contohnya adalah Rumah Sakit Ahmad Wardi. Rumah Sakit Ahmad Wardi tadinya sebagai mauquf alaih, sekarang dia sudah bisa menjadi wakif, karena dia bisa mengembangkan aset-aset baru lagi, demikian dan seterusnya. Nah, ujungnya, kalau ada sinergi antara Islamic Social Finance dan Commercial Finance, sekali lagi, dahsyat betul. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya lompatin karena waktu, saya lompatin. Ini tadi Yai juga sudah menyampaikan, ya, putuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang menarik di sini itu pakai alif wawu, bukan pakai wawu. Ya, illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ula, pakai alif wawu. Atau memang sempurna kalau kita punya 3 mesin sekaligus, punya sedekah jariyah, punya ilmu manfaat, punya anak yang soleh. Tetapi in case ada seseorang yang dia itu taruhlah tidak atau belum mendapatkan takdir anak begitu, maka dia masih punya 2 mesin, yaitu mesin sedekah jariyah dan mesin ilmu yang manfaat. Dan yang menarik adalah kenapa Rasulullah menyebut sedekah jariyah itu terlebih dulu, anak yang soleh itu belakangan. Ternyata ada rahasianya. Puncak dari amal yang berkelanjutan itu pada anak yang soleh. Tetapi anak yang soleh tidak mungkin ada anak yang soleh kalau dia tidak punya ilmu yang manfaat. Tidak mungkin ilmu yang manfaat ini bisa dikembangkan kalau tidak ada sarana prasarana berupa sedekah jariyah. Oleh karena itu ini akan menjadi siklus segitiga menyambung, dan tidak mungkin ada anak soleh yang tidak bersedekah jariyah. Tidak mungkin. Ciri khas orang soleh itu adalah sedekah, dermawan. Begitu ada orang katakan soleh tapi dia pelit, tidak memenuhi syarat. Itu. Oleh karena itu, kalau ini bisa kita bangun di dalam masyarakat, saya kira sungguh sangat luar biasa. Nah, di dalam wakaf itu sistemnya simpel sekali. Saya mencoba membuat namanya IO model, yaitu wakaf itu kalau kita bicara wakaf, inputnya itu wakif dan harta wakaf. Ini sebagai input. Ini kita perbanyak jumlah wakifnya, kita perbanyak harta wakafnya, kita buat beragam betul harta wakafnya dan seterusnya. Tetapi itu bukan tujuan. Itu input. Masih input. Tujuannya itu adalah yang outputnya itu di belakang itu, yaitu mauquf alaih. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu seakan-akan sayang kalau kita itu hanya menggerakkan wakif saja, semakin banyak wakif, harta wakafnya juga semakin besar, tetapi outputnya, outcome-nya tidak ada, sayang. Sehingga apa? Siapa yang bisa merubah input tadi itu menjadi output yang sangat dahsyat, yang bisa merubah adalah nazir. Oleh karena itu nazir ini menjadi kata kunci yang mampu menjadi jembatan antara wakif dan mauquf alaih. Sehingga disinilah ibu-ibu dan bapak sekalian, nazir sebagai jembatan, kalau jembatannya putus ya selesai. Oleh karena itu nazir itu kita harapkan punya kemampuan yang tadi Pak Gubernur BI menyampaikan,
ya, yaitu kemampuan untuk merencanakan termasuk keuangan, melaksanakan demikian dan seterusnya yang punya dampak maksimum. Nah, sehingga dari sini sekali lagi kemampuan nadir itu bukan sekedar orang yang taruhlah punya integritas tinggi, enggak cukup. Itu syarat wajib. Tetapi ada syarat lain, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, nanti mohon bisa kita sama-sama kita lakukan, ya, sehingga nazir itu sebagai CEO, ya, yang kredibel, entrepreneur. Nanti Bang Adi mohon bisa dielaborasi untuk melakukan transformasi dari yang tadinya aset-aset berupa aset intangible. Ceritanya bahwa di Riau dulu ada tokoh-tokoh wakaf yang luar biasa. Iya, itu intangible asset. Tetapi bagaimana intangible asset ini kita rubah menjadi tangible asset. Dari tangible asset kita jadikan lagi real asset. Dan muaranya adalah the real power. Real power inilah sebenarnya yang bisa melakukan meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Ini ibu-ibu dan bapak sekalian, ini agenda utama kita. Yang pertama adalah membangun public trust, tentu melalui apa? Melalui penguatan nazir demikian dan seterusnya. Ini nanti saya tinggal aja, ya. Yang semuanya pun juga saya tulis di bawah ini harus memanfaatkan yang namanya digital transformation, transformasi digital. Karena apa? Teknologi digital bukan teknologi biasa. Teknologi digital itu sebagai teknologi namanya generic purpose of technology. Ya, bukan teknologi biasa, tapi masuk kategori siapapun butuh yang namanya teknologi digital itu. Sehingga transformasi digital bukan suatu pilihan, tetapi imperatif, keharusan, harus melakukan itu. BWI pun juga melakukan itu. Ini contoh sumber yang bisa dimanfaatkan, sumber harta wakaf. Jadi, Bu Rika, kalau seandainya nanti Ibu mau menikahkan putra-putrinya, sebelum akad nikah, tolong ajari mereka, ajak mereka untuk berwakaf. Nah, sebelum akad nikah, tolong wakaf dulu ya. Entah 100.000, entah 200.000, berapapun. Sebagai simbol keabadian cintanya. Sebagai simbol keabadian cinta. Insya Allah, dengan wasilah itu, rumah tangga bisa utuh, kecintaan pun juga abadi, demikian dan seterusnya. Nah ini kalau di Riau semua anak yang mau menikah, itu didorong untuk berwakaf dulu, kerjasama dengan taruhlah Kemenak yang ada di Riau, dengan BWI yang ada di Riau dan seterusnya. Saya yakin insya Allah karena setiap tahun itu ada orang menikah, ya setiap tahun ada wakif baru dan ada harta wakaf baru. Saya menyampaikan pada saat menikah, tidak saat cerai. Kalau saat cerai itu kan suasana yang tidak membahagiakan. Ya, tapi pada saat menikah kan suasana membahagiakan, sehingga dia mengeluarkan 100.000, 200.000 itu saya kira sesuatu yang ringan. Intinya ibu-ibu dan bapak sekalian, ujungnya adalah apa? Kita ingin bangsa ini, kita semua itu menjadi expert di dalam mengelola aset-aset umat. Ya, tetapi nggak mungkin kita akan menjadi expert kalau tidak punya experience, nggak punya pengalaman, dan nggak mungkin kita punya pengalaman kalau tidak pernah nyoba, tidak punya eksperimen. Oleh karena itu, saya kira, ayo sama-sama apa yang sekarang di hadapan kita semua kita jadikan sebagai eksperimen, tetapi eksperimennya bukan coba-coba biasa, tapi coba-coba yang memiliki dasar saintifik, ya, yang bisa diukur dan seterusnya. Dari eksperimen itulah nanti kita akan menjadi orang yang punya experience. Dari experience itulah akan menjadi expert. Expert tidak hanya they know, tapi juga they how to do. Tidak hanya tahu, tetapi bisa melaksanakan, bisa menyelesaikan persoalan. Itulah expert itu. Ini salah satu contoh yang ingin kita berbagi. Kita pun juga ingin menjadi expert. Oleh karena itu ada eksperimen, yaitu berupa Rumah Sakit Ahmad Wardi. Ini eksperimen. Dari sini alhamdulillah kita sudah punya experience. Dari experience itu buktinya kita sekarang alhamdulillah sudah bisa beli lahan di depannya 4 miliar. Ya, harta wakaf lagi. Dari rumah sakit ini. Dan nanti dalam waktu dekat kita akan mengembangkan rumah sakit baru lagi. Intinya kami sungguh sangat berbahagia dan selamat menjadi pejuang perwakafan. Panjenengan insya Allah tidak akan menjadi pengemis, tidak akan menjadi peminta-minta, tidak akan menjadi gelandangan,
pada saat nanti kita memasuki alam barzakh. Sehingga begitu nanti Bang Adi masuk di alam barzakh, ketemu saya, ketemu ibu, ketemu siapapun ahli perwakafan, mereka semua sudah punya passive income, sudah punya pensiunan yang setiap hari mengalir, yang sudah punya rumah dan seterusnya, tidak membambung lagi, tidak menjadi gelandangan lagi. Selamat berjuang, sukses selalu. Terima kasih BI, Bank Indonesia, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih semuanya, Pak Kakan Wilkemenak, hadirin sekalian, panjenengan semua adalah menjadi pejuang perwakafan, pejuang yang militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Muhammad Nuh. Makna yang